Perhatikan pria ini. Namanya Chris Gardner. Dia adalah orang baik, jujur, pekerja keras, dan dia mengikuti semua aturan main masyarakat. Tapi, apa hadiah yang ia dapatkan dari kejujurannya? Dia bangkrut, ditinggal istri, dan harus tidur di lantai toilet umum bersama anaknya. Sekarang, bandingkan dengan pria ini, Jordan Belfort, seorang manipulator pasar saham. Dia menipu ribuan orang, memasukkan dokumen, dan melanggar hukum. Tapi lihat hidupnya, dia dipuja bak dewa, tinggal di istana, dan memiliki uang yang tak berseri. Dua adegan film tadi adalah tamparan bagi kita semua. Sejak kecil, kita didoktrin untuk menjadi sukses, jadilah orang jujur. Tapi data ekonomi hari ini menunjukkan realita yang pahit adalah sistem kita sebenarnya tidak dirancang untuk memenangkan orang jujur. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sering mendengar pepatah klasik, waktu adalah uang. Tapi di film ini, kalimat itu bukan sekedar kiasan. Hal itu memang nyata. Angka di lengan itu bukan jam tangan, tapi sisa nyawa. 1 menit di sini setara dengan Rp10.000. Beli kopi bayar 4 menit, naik bus bayar 2 jam. Jika angkanya menyentuh 0, jantungmu berhenti, kamu mati. Coba perhatikan adegan gajian ini. Disinilah masalah utamanya dimulai. Will menukar 10 jam tenaga fisiknya membanting tulang seharian, tapi sistem hanya membayarnya dengan perpanjangan nyawa 24 jam. Sadar atau tidak, ini adalah potret gaji UMR kita. Kamu tidak dibayar untuk menjadi kaya, kamu hanya dibayar cukup untuk bertahan hidup sampai besok, supaya besok pagi kamu terpaksa harus kembali bekerja lagi. Tapi penderitaan tidak berhenti di gaji kecil. Sistem punya cara licik untuk menyedot kembali uang yang sudah susah payah kamu dapatkan. Lihat harga kopi ini, naik 30% hanya dalam semalam. Apakah karena biji kopinya langka? Tidak, harga dinaikkan secara sengaja tepat saat rakyat di zona miskin baru saja menerima gaji. Ini yang kita sebut inflasi buatan. Gaji naik 5%, tapi harga barang naik 10%. Matematikanya tidak akan pernah memihakmu. Lantas, siapa dalang di balik skenario ini? Di film disebut bank waktu. Di dunia nyata, kita mengenal mereka sebagai elit kebijakan. Merekalah yang memutuskan kapan uang dicetak, berapa suku bunga kreditmu, dan seberapa sulit hidup yang harus kamu jalani. Dan bagian paling menyedihkan, kapan ini akan berakhir? Jawabannya, tidak akan pernah selama kamu masih bermain di dalam aturan mereka. Lihat zona orang kaya ini, waktu mereka berlipat ganda tanpa perlu bekerja. Sementara di zonamu, waktumu habis dimakan inflasi sebelum sempat berkembang. Jika kamu pikir pencurian waktu lewat inflasi tadi sudah buruk, simpan amarahmu, karena masalah terbesarnya bukan cuma uangmu yang dicuri. Fakta yang lebih mengerikan adalah sistem ekonomi kita diam-diam memberikan hukuman bagi mereka yang mencoba hidup lurus dan memberikan daftar merah bagi mereka yang berani curang. Kenalkan, Walter White. Dia adalah cerminan sempurna dari orang jujur di masyarakat kita. Dia pintar, taat hukum, bayar pajak, dan bekerja sesuai aturan. Tapi lihat, apa hadiah yang diberikan sistem padanya? Gajinya sebagai guru habis untuk cicilan. Kehormatannya diinjak-injak karena dia harus menyambi jadi tukang cuci mobil muridnya sendiri demi uang receh. Puncaknya terjadi saat krisis menghantam. Ketika Walter divonis kanker, kejujurannya selama 50 tahun ternyata tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Asuransinya minim, tabungannya 0. Sistem kesehatan yang mahal seolah berkata, kalau kamu miskin, silahkan mati. Di detik itulah dia sadar. Dia berhenti menjadi Walter si baik dan berubah menjadi Heisenberg si monster. Dan anehnya, saat dia mulai melanggar hukum,
masalah ekonominya justru selesai dalam sekejap. Uang mengalir deras sampai istrinya kebingungan menyimpannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah pesannya kita harus jadi bandar narkoba? Tentu tidak. Poinnya adalah tentang bagaimana sistem membebani orang benar. Bayangkan kamu membuka bisnis jujur di negara berkembang. Sebelum dapat untung, kamu sudah dicekik pajak PPN, dipersulit izin birokrasi, dipalak pungli, sampai dibebani sewa tempat yang mahal. Istilah ekonominya high cost ekonomi. Menjadi jujur itu biayanya mahal, profitmu habis dimakan aturan main. Sebaliknya, bisnis Heisenberg memotong semua jalur itu. Pajak, nol. Izin BPOM, tidak perlu. Birokrasi, lewat. Sistem kita secara tidak sadar menciptakan struktur insentif yang aneh, di mana melanggar aturan justru memberikan margin keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada mematuhi aturan. Tapi ingat, semuanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketenangan hidupmu sendiri. Walter White memang kaya raya, tapi dia membayar biaya itu dengan rasa takut setiap detiknya. Dia menukar kemiskinan dengan penjara mental. Sampai di detik ini, kesimpulannya terdengar sangat suram. Pilihannya seolah cuma dua. Tetap jadi orang jujur tapi miskin, atau jadi orang kaya tapi jahat. Apakah nasib kita harus terjebak di antara dua kutub ekstrim ini? Apakah tidak ada jalan tengah bagi orang baik yang ingin sukses? Ternyata ada. Ada sekelompok kecil manusia yang berhasil menjadi kaya raya tanpa melanggar hukum dan tanpa dimakan sistem. Perhatikan baik-baik pria aneh ini. Namanya Dr. Michael Burry. Dia bukan tipe orang sukses yang kamu lihat di Instagram. Dia tidak naik Lamborghini, dia tidak terlihat seperti orang kaya dan berwibawa. Dia hanyalah seorang dokter yang introvert, canggung, dan suka membaca. Tapi jangan salah, di antara semua karakter yang kita bahas hari ini, dialah satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan sistem. Apa yang membuat dia spesial? Jawabannya adalah skeptisisme radikal. Di tahun 2008, seluruh dunia mulai percaya pada satu dogma. Harga properti tidak akan pernah turun. Itu adalah kebenaran umum saat itu. Orang jujur yang polos percaya begitu saja. Mereka membeli rumah sebanyak-banyaknya dengan utang karena yakin nilainya akan terus naik. Tapi, Burry melakukan apa yang 99% orang malas lakukan. Dia membaca data. Sementara orang lain sibuk mendengar janji manis di berita TV, Burry mengurung diri di kantor dan membedah ribuan data pinjaman perumahan satu persatu. Burry menemukan fakta mengerikan bahwa bank sebenarnya sedang menjalankan skema penipuan massal yang legal. Mereka sengaja menyetujui pinjaman rumah miliaran rupiah kepada pengangguran tanpa slip gaji, bukan untuk membantu rakyat, tapi demi mengejar komisi instan. Bagi bank, nasabah hanyalah komoditas dagang. Begitu uang cair, surat utang busuk itu langsung dijual ke pihak lain, membiarkan para bankir kabur membawa bonus besar, sementara ekonomi negara dibiarkan berjalan di atas bom waktu yang pasti meledak. Namun, menjadi pintar dengan membaca saja tidak cukup. Kamu butuh mental baja. Inilah bagian tersulitnya. Selama 2 tahun, Burry diejek. Dia dianggap gila. Dia kehilangan uang jutaan dolar untuk membayar premi taruhannya. Investornya menuntut uang kembali. Pelajaran mahalnya adalah being right too early feels exactly like being wrong. Menjadi benar terlalu awal rasanya persis seperti menjadi salah. Sistem akan mencoba menghancurkan mentalmu sebelum prediksimu terbukti benar. Tapi Burry tidak goyah. Dia percaya pada matematikanya, bukan pada opini publik. Dan akhirnya momen itu tiba. Getting hammered this morning. Red everywhere, essentially, down by 4-5%. 2-year no yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Apple's under pressure. Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%, Research in Motion 10%. This could be the most serious recession in decades. Gelembung itu pecah.
Ekonomi dunia runtuh. Jutaan orang jujur kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Tapi lihat apa yang terjadi pada BRI. Nilai portofolionya meledak naik 489%. Dia meraup keuntungan ratusan juta dolar di saat dunia sedang terbakar. Apakah BRI mencuri uang itu? Tidak. Dia tidak korupsi. Dia tidak menipu. Ini yang harus kalian pahami adalah saat krisis terjadi, uang tidak hilang. Uang itu hanya berpindah tangan. Uang berpindah dari tangan orang jujur yang buta finansial yang memegang aset busuk garis miring uang kertas ke tangan orang cerdas yang siap yang memegang aset pelindung nilai. Jadi, apa solusinya untuk kita? Jangan jadi naif. Sistem ekonomi ini dirancang untuk membuatmu terus berlari di roda hamster inflasi. Berhentilah menyimpan seluruh hasil keringatmu dalam bentuk kertas yang bisa dicetak sesuka hati oleh bank sentral. Mulailah belajar. Belajarlah membedakan mana aset dan mana liabilitas. Belajarlah membaca data seperti BRI, bukan membaca judul berita. Karena di dunia yang penuh tipuan ini, pertahanan terbaikmu bukanlah kejujuran yang polos, melainkan literasi yang tajam.